Ya, kembali lagi bersama saya Andreas Panggabean. Selamat datang di channel YouTube saya. Di seri video ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengoperasikan Easy Worship, mulai dari tampilan tatap mukanya atau user interface hingga cara mengoperasikannya ke OBS. Sebelumnya teman-teman bisa download terlebih dahulu Easy Worship 7. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah, khususnya bagi teman-teman yang memakai sistem operasi Windows atau PC. Untuk teman-teman yang pakai Apple, baik itu MacBook atau iMac, belum bisa untuk mengoperasikan Easy Worship 7 ini karena belum support di sistem operasi tersebut. Bagi teman-teman yang pakai Apple, mungkin bisa menonton dulu video ini, dan nanti kalau mau praktek bisa langsung ketemu saya di hari Minggu pada saat kebaktian. Easy Worship 7 ini sebenarnya software berbayar, namun bagi teman-teman yang ingin coba bisa langsung download aja secara gratis. Fiturnya semuanya bisa dipakai, kecuali ada watermark yang muncul pada saat live di YouTube, itu aja sih. Tapi kita HKBP Kebayoran Baru juga sudah subscribe Easy Worship 7, jadi nggak ada masalah. Lanjut aja. Nah, ini dia. Untuk mengkomunikasikan Easy Worship ke OBS, kita butuh plugin atau software tambahan yang namanya NDI atau Network Device Interface ini. Fungsi NDI ini adalah sebagai perantara antara Easy Worship dan OBS agar data dari Easy Worship bisa dikirimkan ke OBS. Karena sebetulnya kalau secara langsung tuh nggak bisa, harus pakai plugin ini sih. Teman-teman juga bisa download dulu software NDI ini dari websitenya Easy Worship. Uh, Biar aku tunjukkan. Nah, ini nanti link ini aku taruh di kolom deskripsi. Nanti bisa langsung di search saja. Terus ini ada beberapa panduan. Nah, link untuk NDI teman-teman bisa langsung klik ini. Nanti dia langsung muncul installernya. Nah, seperti itu. Nah, muncul installer seperti ini. Nanti diklik aja di install, baru kita bisa lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang kita pindah dulu ke software Easy Worship-nya. Nah, beginilah tampilan dari Easy Worship. Seperti teman-teman bisa melihat. Pada saat teman-teman launch pertama kali, akan tampilannya seperti ini defaultnya. Saya akan menjelaskan dulu dari atas. Yang di atas ini adalah namanya toolbar. Toolbar ini seperti biasa isinya adalah fungsi-fungsi umum yang ada di Easy Worship. Terus ada ini namanya tab utama atau main tab, mulai dari paling kiri hingga paling kanan. Terus di sini ada schedule, ada preview, ada preview output, live output, dan ada submenu atau library, di mana di sini teman-teman bisa mengakses lagu, ayat-ayat Alkitab, media seperti video atau lagu atau gambar-gambar, presentasi bentuknya PPT juga bisa. Terus ada tema-tema yang bisa teman-teman gunakan untuk customize dari presentasinya teman-teman. Nah, seperti itu sih. Nah, aku jelasin dulu dari schedule. Schedule ini merupakan tempat di mana teman-teman bisa ngisi data untuk ditampilkan ke OBS gitu nanti live-nya. Nah, sebelum kita membahas mengenai schedule ini, dan selanjutnya kita harus import dulu file yang udah saya bikin. Open, browse. Ini contoh liturgi untuk demo kali ini. Nanti aslinya nggak kayak gini karena ini singkat banget urutannya. Nah, mengenai cara buat schedule ini
nanti akan saya buat video tersendiri supaya teman-teman juga tahu gimana sih cara bikin presentasi kayak gini di Easy Worship gitu sih. Nah, langsung aja di sini ada intro ibadah, ada lagu 1, ada foto, lagu 2, dan seterusnya. Pokoknya fungsi dari schedule ini adalah untuk nentuin kapan kita mau oper data tersebut ke OBS. Di sini teman-teman bisa customize slide. Kita ngomongnya slide aja. Ini slide 1, slide 2, slide 3 ini kita bisa edit, klik kanan, edit dan segala macam. Nah, preview ini sama kayak preview di OBS. Jadi kita bisa ngeliat nih isi dari presentasi intro ibadah itu apa aja sih. Ada teks ibadah segera dimulai, ada nama liturgis, ada nama song leader dan pianis. Nah, begitu juga selanjutnya, misalnya ini presentasi lagu 1, isinya lirik lagu. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat previewnya dulu. Nah, begitu. Nah, pada saat nanti kita live ke OBS, seperti yang aku bilang sebelumnya, kita harus setting dulu NDI itu agar Easy Worship bisa komunikasi ke OBS. Caranya adalah kita ke edit, options. Nah, output monitor ini kita pilih NDI stream. Kalau teman-teman udah install NDI tadi sebelumnya, pilihan ini udah pasti ada pada saat teman-teman menjalankan software Easy Worship. Tinggal di OK aja. Habis itu ini Easy Worship-nya kita minimize dulu. Terus kita pindah ke OBS. Nah, dari OBS ini teman-teman kan tadi saya sudah jelaskan mengenai scene yang isinya adalah kamera-kamera. Nah, di dalam per scene ini, misalkan kita pakai 2 kamera dulu, harus ada source-nya NDI itu sendiri. Nah, caranya, ini misalkan saya hapus dulu biar teman-teman ngerti. Add aja, habis itu NDI-nya udah langsung ada. NDI source. Nah, source name-nya ini, teman-teman pilih Easy Worship Live. Dengan catatan Easy Worship ini harus dijalankan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman jalanin OBS dulu terus setting NDI sementara Easy Worship belum dijalanin, nggak bisa. Harus dua-duanya dijalankan dulu baru pilihan ini muncul, Easy Worship Live. Di OK aja. Nah, habis itu kita lanjut ke dua-duanya sekarang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 display. Karena pada praktiknya nanti kita pakai 2 monitor. Monitor 1 untuk kontrol live streaming yaitu OBS. Nanti monitor itu juga berguna untuk teman-teman yang melayani sebagai kameramen dan stage manager. Juga kita butuh display satu lagi atau monitor satu lagi untuk si Easy Worship ini, untuk kita sendiri sebagai PC operator. Nah, makanya multi monitor tuh penting banget untuk live streaming ini. Di sini teman-teman bisa melihat schedule-nya, ada intro ibadah, lagu 1, votum dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya tiap minggu udah dibikinin, jadi bagi teman-teman yang mau melayani udah langsung bisa sih, langsung bisa dapat datanya. Jadi pada saat live streaming langsung dijalanin aja. Namun teman-teman kalau pengen tahu juga bisa bikin untuk ngebantu klien yang lain bikin schedule ini agar dapat giliran aja masing-masing sih sebenarnya. Terus yang tadi udah preview output, ini gimana gambaran outputnya kalau pas akan di live. Nah, di sini misalkan kita demo dulu aja. Misalkan demo
kamera satu, misalkan kameramen satu lagi menyorot ke altar misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kita balikin dulu. Nah, anggaplah ini tab preview ini live-nya di live streaming misalnya ya. Anggap aja begitu. Nah, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, tumpukan ini sifatnya adalah layer. Jadi NDI source ini harus selalu di paling pertama supaya bisa kelihatan. Nah, kita balik ke Easy Worship. Kalau udah diklik masuk ke preview, kita langsung tinggal klik 2 kali atau chat go live aja. Nah, teman-teman bisa ngeliat ini langsung keluar di kamera 1. Ibadah segera dimulai, misalkan seperti itu. Kalau teman-teman mau lihat langsung lebih gede nih bisa. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat jelas. Kalau di sini saya klik tombol clear, kalau di Easy Worship saya klik tombol clear, nah, maka tulisannya akan hilang. Kalau saya klik black, dia akan berubah menjadi black. Cuman ini tombol black dan logo ini nggak berguna karena kita hanya menggunakan Easy Worship sebagai penampil lirik aja. Jadi yang banyak digunakan adalah tombol clear dan tombol go live ini. Jadi tiap ganti kamera ada saat-saat dimana saya menggunakan tombol clear ini agar transisinya bagus. Contohnya seperti ini. Misalkan gambar seperti ini kita mau munculin. Ibadah segera dimulai. Terus misalkan mau pindah kamera, saya clear dulu, clear, baru muncul misalkan kamera 2. Nah, terus muncul lagi, clearnya dimatikan. Nah, di sini bisa terlihat ada teksnya, ada juga gambarnya. Nah, kita kembali dulu ke sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, fungsinya clear itu seperti itu untuk transisi yang lebih halus. Nah, ini aku simulasi aja cepat mengenai liturgi di HKBP Kebayoran Baru seperti biasanya. Misalkan kameranya lagi on sebelum mulai kebaktian, biasanya kami memunculkan teks ibadah segera dimulai. Lalu ketika belnya udah bunyi, nanti ada para pelayan tabisan yang keluar dari pintu konsistori. Nah, ini kita bisa matikan ibadah segera dimulainya, kita clear aja. Habis itu mereka masuk sampai sintua muncul seperti ini. Nah, ini masih di kamera 1. Langsung tampilkan di sini ada nama liturgisnya. Nah, clear-nya kita matiin aja. Nah, begitu. Kalau udah, misalkan biasanya sintua tuh ngomong protokol kesehatan dulu, habis itu mulai kebaktian, baru masuk ke song leader dan pianis pada saat memulai intro. Nah, seperti ini. Ini kita clear dulu, jangan lupa, karena malu kan namanya salah kalau dilihat. Nah, kalau udah, langsung aja, misalkan ini song leader dan keyboardist, kita transisi. Nah, seperti ini. Di OBS, maksud saya di Easy Worship-nya, teman-teman juga harus pindah di schedule-nya nih. Tadi kan intro ibadah. Terus sekarang masuk lagu 1, misalkan KJ nomor 3 ayat 1 dan 2, kami puji dengan riang misalkan. Nah, di sini juga udah ada nih judulnya, jadi teman-teman tinggal go live aja. Go live. Selama ini masih
eh, aktif clearnya, maka nggak akan ada pengaruh apa-apa di live streamingnya gitu. Jadi kita kembali dulu. Nah, nah, nah ini ada nama SL juga kalau teman-teman lihat di easy worship-nya. Pada saat kamera pindah ke SL, kita munculin nama dari SL dan pianis. Nah, di sini ada Bang Lucil atau enggak dengan Bang Christopher Utagalung. Kalau udah, biasanya mereka akan nyanyi nih lagunya. Pada saat mereka uh, pada saat mereka masuk verse 1, teman-teman udah harus bisa memperkirakan uh, oh, ini udah mau selesai nih intronya. Jadi kita clear lagi, Misalkan tadi seperti ini, kita clear lagi, terus masuk ke di worship-nya ini, liriknya langsung kami puji dengan riang. Nah, seperti ini. Jadi kalau disimulasikan, misalkan tadi dari dari liriknya dulu, maksud saya dari nama SL-nya dulu, clear. Pada saat masuk lirik verse pertama langsung keluarin lagi. Nah, begini. Begitu terus sampai bait kedua misalkan. Nah, kalau udah, biasanya lagu pertama itu 2 ayat. Nah, pada saat ayat pertama sudah mau selesai, teman-teman biar enak liatnya, ini kita clear dulu, terus kita pindah ke kamera 1. Biasanya nanti ada komando dari stage manager kalau mau pindah kamera misalkan mau pindah ke Sintua, karena kan biasanya jembatan dari lagu 1 ke maksud saya jembatan dari bait 1 ke bait 2 itu jemaat disuruh berdiri misalkan gitu. Nah, jadi pada saat pindah kamera, teman-teman harus cepat-cepat pencet clear di sini. Jadi biar transisinya bagus. Nah, pada saat Sintua bilang jemaat dipersilakan berdiri, nah teman-teman harus standby lagi ke kamera 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau disimulasikan seperti ini. Nah, ini misalkan Sintuanya ngajak jemaat untuk berdiri. Habis itu pindah lagi ke intro. Nah, seperti ini. Baru habis itu masuk ke bait kedua misalkan. Ayat kedua maksud saya. Ayat kedua bait pertama. Pada saat intronya selesai masuk. Nah, kita nonaktifin lagi fitur clearnya seperti ini. Nah, habis itu pindah ke bait 2. Nah, seperti itu. Nah, pada saat nanti lagu pertama sudah selesai, biasanya ada outro sedikit. Nah, pada saat outro itu, teman-teman harus sudah pindah ke kamera 1 lagi. Dan jangan lupa pencet tombol clear. Dan pindah transisinya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya di sini Votum nih. Habis lagu pertama tuh Votum. Nah, pada saat lagu selesai dan teman-teman udah pindah ke kamera 1, nah di schedule-nya teman-teman udah harus siap nih untuk go live lagi. Nah, nggak masalah, nggak akan muncul di live-nya karena kita masih pencet tombol clear ini. Jadi pas Sintuanya lagi ngomong Votum, teman-teman bisa keluarin. Nah, seperti ini. Votum introitus doa, misalkan seperti itu. Udah, Votum selesai. Teman-teman bisa pencet clear lagi untuk mempersiapkan misalkan lagu selanjutnya. Nah, lagu selanjutnya biasanya Sintuanya bakal nengok ke arah SL dulu untuk kode kalau udah bisa mulai musik selanjutnya. Nah, kita juga ikutan pindah kamera. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti pada saat
eh, lagu berikutnya mau dimainkan, teman-teman udah harus standby di lagu ketiga misalkan. Nih, lagu ketiga KJ99 ayat yang pertama. Nggak masalah, kita pencet go live. Nah, di sini ada preview live-nya. Selama kita pencet tombol clear, kita mau ngapain tuh nggak masalah, karena sedang hilang teksnya. Pada saat asal udah mulai masuk, kita langsung munculin liriknya seperti itu. Kalau udah, misalkan bait kedua, nah muncul lagi seperti itu. Gitu sih. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan teman-teman menemukan liturgi yang ayat Alkitab kayak epistel misalnya, ataupun yang bersaut-sautan responsoria. Nah, di sini agak tricky. Kenapa? Karena biasanya dari template schedule yang udah dibikin, dia ada tema seperti ini. Nah, jadi misalkan posisinya masih di kamera 1. Kan dari lagu sebelumnya tadi balik ke Sintua. Nah, teman-teman harus lihat nih preview epistel misalkan. Nah, pada saat teman-teman pencet go live, dia udah langsung ada. Tuh, udah langsung ada. Nih, saya ulang lagi ya. Misalkan tadi kayak gini. Nah, meskipun kita pencet tombol clear, dia temanya itu udah ada tuh, udah langsung muncul. Jadi, saya menyiasatinya dengan langsung hilangin tombol clearnya. Jadi langsung keluar responsorianya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ini live-nya masih seperti ini, nanti kalau misalkan Sintuanya sudah selesai ngomong, teman-teman matikan dulu NDI source-nya dengan menekan tombol mata ini, lalu kemudian transisi lagi. Nah, nanti dari easy worship-nya teman-teman jangan lupa untuk clear dan langsung pindah ke liturgi berikutnya. Misalkan di sini saya persingkat aja langsung khotbah misalnya. Nah, kalau dia backgroundnya hitam seperti ini, dia nggak akan ada masalah di preview sebelum live streamingnya. Jadi teman-teman bisa langsung pencet tombol live tanpa ragu akan muncul kayak tema yang tadi. Nah, misalkan tadi Sintua udah, misalkan mau khotbah. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita live dulu aja. Biasanya khotbah itu kan sesudah lagu persembahan. Nah, pada saat lagu persembahan mau selesai, biasanya nanti dari stage manager atau kameramen koordinasi sama kita kalau siap-siap pindah ke kamera 2 misalnya. Karena kamera 2 ini nanti misalkan dari previewnya dia akan standby untuk ngambil posisi yang agak bawah untuk nembak kameranya. Contohnya seperti ini. Sebentar. Ini saya cari aja langsung. Misalkan pokoknya di setiap ibadah ada. Ini dia. Misalkan ibadah terbaru. Dan pikiran saudara-saudara di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, di sini teman-teman lihat dulu. Nah, ini misalkan lagu persembahan nih. Lagu persembahan udah mau selesai. Nah, pokoknya sebelum transisi ini kita tuh udah diminta sama stage manager atau kameramen untuk standby di kamera 1, yang tadi kan kamera 2.
Nah, pada saat nanti inang pendetanya udah settle di tempatnya, nah kita udah langsung bisa pindah switch kamera gitu sih, di transisi aja. Nanti pada saat dia selesai doa, Damai sejahtera Allah lahir di dalam kasih jemaat yang nah dikasihi oleh Tuhan dan secara khusus kepada biasanya saya munculin nih. seksi Nah, jemaat yang hari ini ini kenapa pindah ke bawah? melaksanakan hari kebangkitan. Kan? Nah, ini kenapa pindah ke bawah? Maksudnya kenapa kamera 2-nya pindah ke bawah begini? Karena si kamera 1 lagi goyang, lagi gerak ke arah proyektor. Karena kan nanti pendeta akan membacakan firman. Nah, supaya praktis, kamera 1 geser ke proyektor, kamera 2 yang standby ngadep ke pendeta. Jadi transisinya tetap mulus gitu loh. Kaum bapak yang ada di sekitar kita. Nih, misalnya Sebab yang ketujuh, saya akan bermanfaat nah, seperti ini. kepada Nabi Pak dan kepada Nah, jadi transisi langsung ke beginilah kamera 1 yang dikirim oleh Nabi Yeremia seperti dari itu. Yerusalem kepada tua-tua di antara orang Nanti pada saat selesai pembacaan firman, kameramen atau sales manager bakal koordinasi lagi kita untuk pindah dulu ke kamera 2 yang sebelumnya di posisi di bawah seperti ini. tema Nah, dikasih oleh nah sementara kita lagi live di kamera 2, si kamera 1 bakal pindah posisinya ke arah minggu kita di langsung ke muka pendeta. Jadi untuk memperhalus transisi aja sebenarnya. yang saat ini merayakan kebersamaan kesejahteraan Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam hal ini bukan hanya keluarga gunanya ada gunanya gunanya ada scene itu untuk seperti itu. Jadi kita bisa pindah-pindah kamera tanpa mengganggu jemaat karena kita bisa preview dulu nih dengan adanya preview ini. Nah, itu untuk pendeta. Habis itu biasanya ada salam penutup. Bentar, mana ya? Nah, nih biasanya ada salam penutup seperti ini. Biasanya nanti setelah lagu terakhir, setelah khotbah, biasanya kan doa persembahan, berkat, dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat lagu Tuhan Karuniamu, teman-teman bisa standby di kamera 2. Karena kenapa harus pindah ke kamera 2 pada saat Tuhan Karuniamu? Karena pada saat itu, pada saat lagu Tuhan Karuniamu, pendeta itu lagi diem. Biasanya pendeta tuh diem. Jadi supaya dilihatnya enak, kita pindah dulu ke song leader, baru nanti pada saat liturgi berikutnya kita pindah ke pendeta lagi. Nih, anggap aja pendetanya lagi di bawah gitu. Kayak gitu sih. Nah, nanti pada saat doa Bapa Kami, kan biasanya muncul doa Bapa Kami, disebutkan oleh pendeta. Habis itu pada saat bait terakhir itu kan biasanya nyanyi. Nah, di situ juga kita harus standby, pindah ke si kamera 2. Kenapa? Karena biasanya pada saat bait terakhir doa Bapa Kami yang nyanyi itu, pendeta tuh biasanya nengok belakang untuk mempersiapkan berkat. Misalnya agenda liturginya itu ditaruh di belakang, di meja belakang, dan dia kemudian mempersiapkan diri untuk memberikan berkat. Jadi agak nggak enak sebenarnya kalau kita ngelihat misalnya anggap kita sebagai jemaat ngelihat ada orang membelakangi kamera itu agak kurang enak dilihat, makanya kita standby ke kamera 2 seperti ini. Misalkan nanti ada bait terakhirnya doa Bapa Kami sambil nyanyi. Nah, baru kalau udah selesai kita pindah lagi. Anggap aja pendetanya lagi di bawah. Begitu sih, teman-teman. Nah, nanti kalau udah selesai pemberian berkat,
biasanya nanti posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti sales manager atau kameramen bakal koordinasi sama pelayan-pelayan yang lain untuk kumpul di depan, untuk mengucapkan salam dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai PC operator, kita tetap standby di Easy Worship, lalu standby kata-kata ibadah telah selesai ini. Ini karena kita masih clear, jadi nggak masalah. Kita go live aja. Terus kita unclear. Nah, teman-teman bisa ngeliat ada tulisan ibadah telah selesai. Clear, unclear. Nah, seperti itu. Jadi untuk sebagai penanda aja sih kalau ibadahnya udah selesai gitu. Nanti kalau udah selesai salam baru kita bisa clear lagi, ibadah telah selesai. Baru masukin video penutup. Misalkan ini saya belum masukin video sih. Bentar, add sync dulu. Video penutup. Biasanya video-video itu dibikin scene tersendiri. Kenapa? Biar nggak bingung. Misalkan teman-teman biasa ngelihat ada video pembuka, ada video penutup. Nah, itu saya bikinnya di scene tersendiri, nggak gabung sama kamera-kamera ini. Biar tahu kapan ngeluarinnya gitu loh. Nah, di sini kita bisa insert media. Nah, misalkan apa? Video yang kayak sebelumnya aja. Misalkan ini. Ini udah ada. Sebentar ya. I loved listening to classical music as a kid, and then tune in Randy's Record Mart. Nah, ini tips aja untuk teman-teman. Pokoknya sebelum mulai kebaktian, semua scene harus dipersiapkan dulu. Sampai video-videonya juga harus sudah siap, sama schedule dari Easy Worship ini juga udah harus siap. Jadi nggak ada istilah ngedit-ngedit lagi pada saat kebaktian berjalan. Nggak ada istilah add scene lagi, add source lagi, nggak ada. Pokoknya semuanya benar-benar udah ready, jadi kebaktian tinggal jalan aja. Contohnya gini, tadi posisi di kamera ini. Kamera 1 misalnya. Nah, seperti ini. Nanti pada saat ibadah telah selesai, kita hapus. Nah, kita langsung pindah ke scene video penutup tadi, langsung aja transisi. Nah, I loved listening to classical music langsung as a ditransisi. kid, and then Langsung transisi, tune in nanti Randy's koordinasi Record sama Mart from panen Gallatin, yang Tennessee, di mixer and hear supaya dia matiin semua mic-nya. Jadi pada saat video penutup mulai, udah nggak ada lagi tuh orang ngomong-ngomong pakai mic, udah nggak masuk lagi ke OBS-nya. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, begitulah kira-kira demo singkat cara menggunakan Easy Worship dan OBS agar mereka bisa saling komunikasi gitu sih. Nah, untuk tab-tab di bawah ini, bentar, gini. Nah, untuk tab-tab di bawah ini sebenarnya banyak fungsinya. Yang saya udah bilang tadi, ini tuh library. Teman-teman bisa ngelihat di sini ada ayat Alkitab juga, ada insert media, presentasi. Nah, jadi kalau misalkan ada, teman-teman juga bisa bikin lagu yang dimasukin ke library di sini, nih, new song. Mungkin itu nantilah saya bisa ajarkan langsung pada saat ketemu kalau ada waktu. Nah, enaknya library ini kita bisa langsung drag and drop ke dalam schedule. Misalkan ini lagu kayak gini, kita masukin aja. Nah, udah langsung ada dia. Tuh, lirik-liriknya udah langsung ada. Jadi nggak perlu bikin-bikin lagi. Kalau misalkan nanti teman-teman ketemu lagu yang sama, misalkan di kebaktian-kebaktian berikutnya, bisa langsung bikin di sini dan ke save dan bisa langsung drag and drop gitu sih. Remove from schedule. Begitu juga dengan ayat Alkitab. Nah, di sini
Kenapa kita sistemnya masih nembak ke proyektor pada saat ayat Alkitab, misalkan pada saat khotbah? Karena di Easy Worship sendiri untuk download Alkitab terjemahan baru itu masih berbayar kalau nggak salah. Ini kan ada berbagai macam Alkitab ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau ada terjemahan baru, nah terjemahan sederhana Indonesia nih misalnya, ini gratis ya. Kita nggak biasa pakai ini sih. Terjemahan baru mana ya? Pokoknya terjemahan baru berbayar, seingat saya. Makanya kita nggak pakai itu dulu. Kita manual dulu, langsung nembak pakai kamera 1 ke proyektor. Seperti itu sih. Cuman kenapa? Gratis ya? Kayaknya bukan terjemahan baru deh ini. Ya begitulah pokoknya. Oh ini dia. Nih Alkitab terjemahan baru. Tuh, $29. Nah ini masih berbayar. Nah untuk sementara kita masih nembak dulu ke proyektor. Nah seperti itu sih teman-teman. Pokoknya itulah tampilan tatap mukanya atau user interface dari Easy Worship. Nanti mengenai ada pertanyaan lanjut, teman-teman bisa langsung hubungi saya. Pokoknya yang penting coba dulu aja. Mungkin emang kalau ngeliat video kayak gini bingung. Kenapa? Karena ya nggak dipraktekin gitu. Kalau ngeliat video sambil dipraktekin pasti ya lumayan ngerti lah. Bisa 30-50% ngerti lah. Nanti kalau udah praktek di rumah, kita praktek langsung di kebaktian. Jadi teman-teman bisa langsung ngerti gitu. Nah, gitu sih. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dua software ini, OBS dan Easy Worship, akan dihubungkan ke YouTube melalui fitur live streaming. Nah, untuk sementara ini dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya video tutorial ini teman-teman bisa mengerti dan udah nggak awam lagi ya, istilahnya udah nggak awam lagi mengenai live streaming. Jadi teman-teman bisa ikut pelayanan jadi PC operator ataupun mau jadi kameramen juga bisa. Nanti nggak apa-apa, kontak aku aja. Nanti biar aku sampaikan ke tim kameramen, seperti itu sih. Oke, cukup sekian dulu video ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan salam.